DPO atas nama Peggy alias Peron, sementara yang ditangkap Peggy Setiawan. Bagaimana dalam hal tersangkanya? Itu gugur atau tidak? Itu menurut saya. Bagaimana menurut keterangan ahli? Itu masih masuk ke pra peradilan atau bukan? Ya, itu masih masuk pra peradilan karena salah tangkap. Salah tangkap. Oke, dijawab. Bagaimana ahli? Tolong dijelaskan pada kami. Itu salah tangkap. Salah tangkap Ya. Berarti yang saya jelaskan biar nanti panitera catat. Ya. Menyerah sebelum tempur, pernyataan Polda Jabar soal saksi kasus Vina Cirebon bikin Susno Duaji malu. Jangan-jangan yang ngajari seniornya. Kasus Vina Cirebon kini sudah memasuki sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan. Akhirnya Polda Jabar dan kuasa hukum Peggy Setiawan mulai beradu bukti untuk menentukan status bersalah Peggy yang disebut menjadi pelaku dalam pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Hal yang mengagetkan hakim juga pengacara Peggy Setiawan, yaitu Polda Jabar mengatakan bahwa tidak akan membawa saksi namun hanya ahli. Hal tersebut tidak hanya membuat hakim heran, namun juga Eks-Kabareskrim Polri Susno Duaji. Susno Duaji menyatakan bahwa hanya mendatangkan ahli dalam sidang pra-peradilan itu sama saja seperti kalah sebelum bertempur. Pasalnya, ahli tidak dapat menyatakan secara gamblang bahwa Peggy adalah pelakunya. Susno Duaji juga mengaku malu jika salah tangkap dan tanpa alat bukti. Kalau ini ternyata salah, tidak bisa melengkapi alat buktinya, saya yang pensiun ini malu juga. Jangan-jangan ini yang ngajari seniornya. Apalagi saya pernah jadi Kapolda Jawa Barat, ungkapnya. Sebagai mantan Kapolda Jabar, dirinya mewanti-wanti kepada penyidik agar menguatkan alat bukti hingga berharap kasus ini transparan dan tidak seperti kasus Ferdy Sambo. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan keyakinkan bahwa memang Polda Jabar tidak memiliki saksi dalam perkara ini. Tim hukum Polda Jabar menegaskan bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol Nur Hadi Handayani menyampaikan penetapan Peggy sebagai tersangka telah melewati serangkaian gelar perkara yang dihadiri oleh sejumlah pihak di internal kepolisian. Sudah melalui prosedur, gelar perkara yang dihadiri Irwasda, Inspektur Pengawasan Daerah, Bitkum, Bidang Hukum, kemudian Propam semuanya sudah, tutur Nur Hadi di Bandung, Selasa. Nur Hadi mengatakan penetapan status tersangka terhadap Peggy Setiawan didasarkan pada bukti-bukti yang cukup dan hasil penyelidikan yang komprehensif. Ia menyebut pihaknya telah menyiapkan 3 alat bukti yang cukup kuat untuk menjadikan Peggy sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Untuk alat bukti nanti mulai dari keterangan saksi, surat, ahli, kemudian nanti petunjuk yang nanti ranahnya oleh hakim, kita siapkan minimal 3 alat bukti yang cukup kuat dalam jawaban kami nanti, ujar Nur Hadi. Lebih lanjut, dia juga membantah permohonan gugatan pra-peradilan yang dibacakan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan yang menekankan bahwa Polda Jabar diduga salah tangkap terhadap kliennya. Di dalam gelar perkara itu, sebelum menetapkan tersangka dia sudah melakukan analisis yuridis, baik pasal-pasal yang diterapkan, kemudian barang bukti yang ada semua sudah disampaikan di dalam perkara itu, ucapnya. Selain itu, ia meminta masyarakat untuk menahan diri terkait isu liar yang berkembang dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum tentu benar. Mengimbau kepada masyarakat, mari kita secara bersama-sama melihat hukum itu secara komprehensif,
Jangan istilahnya Pak Polisi nanti ada kecenderungan. Oh tidak, kata dia. Beralih ke kabar yang selanjutnya. Alat bukti Polda Jabar diuji, mulai dari surat perintah penahanan Peggy Setiawan hingga visum. Agenda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan berkaitan dengan status tersangka pada kasus Vina Cirebon pada hari ini, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, akan dilakukan pengujian alat bukti. Agenda pada sidang kali ini berupa pengujian alat bukti yang dimiliki Polda Jabar, sehingga berani menetapkan Peggy sebagai tersangka pada kasus yang terjadi pada 2016. Alat bukti yang dimaksud adalah berupa laporan kepolisian, berkas hasil visum pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, serta keterangan saksi ahli. Besok, hari ini, menyerahkan bukti-bukti yang ada, dokumen, laporan polisi, surat perintah penyelidikan, penyidikan, dan berkas hasil visum. Jadi yang sudah kita sampaikan secara lisan akan dilihat dokumennya. Ada enggak? Ujar Kabitkum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani, setelah persidangan replik dan duplik, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Sidang hari ini pun bakal dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, baik dari tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon maupun tim hukum Polda Jabar selaku termohon. Saksi pemohon, Peggy Setiawan, ada 5. Dari kita 1 saksi ahli pidana karena 1 saksi itu sudah kita sampaikan di dalam berkas jawaban pra-peradilan Peggy Setiawan, ucapnya. Pada persidangan kemarin, tim hukum Polda Jabar, selaku termohon di sidang pra-peradilan Peggy menguraikan sejumlah fakta penyidikan termasuk hasil tes psikologi forensik terhadap tersangka. Satu dari tim hukum Polda Jabar yang diketuai Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani, mengatakan, tujuan dilakukannya tes psikologi terhadap Peggy untuk memperoleh gambaran tentang kondisi psikologisnya. Di dalamnya meliputi aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan pada suatu tindak pidana.